Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini tertulis dalam surat kiriman Rasul Paulus ke jemaat Korintus yang kedua, di 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai di bagasan inganan namura matapur do artanamion, asa di batana punah hagogon nasumurungi unak kami. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara, pelayanan Paulus di jemaat Korintus merupakan salah satu jemaat yang merepotkan dirinya karena ketidakstabilan kerohanian dalam jemaat Korintus. Kehidupan jemaat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Untuk memahami 2 Korintus 4 ayat 1-15, ada kata kunci dari ajaran Paulus dalam pelayanannya, yaitu kami punyai harta ini dalam bejana tanah liat. Ayat ini merupakan penjelasan dan penderitaan serta kelemahan tubuh manusia dengan kemenangan pesan yang mereka sampaikan dalam menangani masalah-masalah di Korintus. Alasan Paulus dalam nats ini adalah ia menderita dengan Yesus sehingga ia dapat mengalami kebangkitan hidup dengan Yesus. Hal ini Paulus menjelaskannya dalam 2 Korintus 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. John MacArthur dia mengatakan dalam bukunya Kitab Kepemimpinan mengenai bejana tanah liat. Bejana adalah wadah sekali pakai dari dunia kuno, sehingga masa hidup mereka pada umumnya beberapa tahun. Yang paling beruntung, bejana digunakan untuk menyimpan dan mengangkut air dan minyak zaitun dan anggur dan biji-bijian, dan bahkan menyimpan harta kekayaan. Bejana adalah bagian dari anonim untuk hidup sehari-hari, karena mereka menggunakan untuk memasak makanan dan untuk mereka pakai meminum minuman dan menyimpan sisa makanan. Setiap bagian penggalian arkeologi domestik mengandung sisa-sisa. Tidak ada yang mencatat guci tanah liat lebih daripada wadah makanan lain. Dipakai hanya untuk kenyamanan. Barang tersebut murah dan mudah pecah. Dengan demikian, guci tanah liat menjelaskan kelemahan tubuh manusia. Seperti guci tanah liat, manusia adalah makhluk yang lemah, manusia yang fana. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 nats ini, dalam kelemahan tubuh manusia, Tuhan mentransfer kuasanya untuk memberitakan Injil. Evelyn mengatakan 2 Korintus 4 ayat 7, kami punya harta ini dalam bejana tanah, menunjukkan bahwa kekuatan ini dari Allah dan bukan dari kami. Sehingga semua pelayanan yang dilakukan Paulus bersama dengan kawan-kawannya memiliki kekuatan dalam pelayanan untuk menunjukkan kekuatan Allah yang dapat menolong mereka dalam pelayanan. Untuk memahami kata yang digunakan dalam nats ini, harta karun, namun yang mungkin telah ditetapkan yang terkandung dalam makna tanah liat yang rapuh, nyawa manusia yang lemah ini dapat menjelaskan bahwa Allah mendemonstrasikan diri melalui ciptaannya. Bagian ini berhubungan terutama dengan pengajaran Paulus pada penderitaan kerasulannya, yang berkata,
Tetapi kami memiliki harta ini dalam bejana tanah liat, sehingga mungkin jelas bahwa kekuatan ini dari Allah dan tidak datang dari kami. Kami menderita dalam segala hal, namun tidak terjepit, bingung, namun tidak putus asa, dianiaya, namun tidak ditinggalkan, dihempaskan, namun tidak binasa. Kematian Yesus selalu membawa ke dalam tubuh kami, sehingga kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sementara kami hidup, kami terus memberitakan Injil tentang Yesus sampai mati demi Yesus, sehingga kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana, yang bekerja di dalam kami. Saudara, sebagai manusia kita ini penuh kelemahan. Tetapi jika kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, Ia sanggup mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Keberadaan kita tidak lebih dari bejana tanah liat yang mudah sekali retak, cacat, dan mudah pecah. Tapi bila kita benar-benar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, Sang Pencipta, Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kalau kita membaca Alkitab, banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang membangkitkan iman kita, di mana Tuhan dengan kuasa-Nya yang tak terbatas sanggup memakai orang-orang biasa, tidak sempurna, punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Kita ini memang penuh keterbatasan, namun yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Akuilah dengan jujur kelemahan-kelemahanmu, kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur apapun keadaan kita. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat yang ke-28. Dengan kelemahan yang ada, kita diajar untuk bergantung kepada Tuhan, melekat kepadanya, berserah hanya kepadanya, dan tetap punya kerendahan hati. Hal ini mencegah kita untuk mengandalkan kekuatan sendiri dan menjadi sombong. Jangan sampai kita terus terintimidasi iblis yang selalu membesar-besarkan kelemahan kita. Sebaliknya, lawanlah itu dengan memperkatakan firman Tuhan. Jika kita hanya terpaku pada kelemahan, hal-hal negatif atau kegagalan-kegagalan masa lalu, kita tidak pernah bisa maju. Milikilah tekad seperti Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan. Tertulis dalam Filipi 3 ayat 13. Pandanglah kepada kekuatan dan kebesaran Tuhan, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat yang ke-10. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Saudara, di masa pandemi ini dan begitu banyaknya yang kita kasihi, yang kita cintai terpapar COVID,
bahkan meninggal dunia, meninggalkan kita. Ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, berserahlah kepada Tuhan. Saat engkau terpapar COVID, berserahlah kepada Tuhan. Di saat engkau ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai, orang yang kamu kasihi, berserahlah hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menguatkan engkau menghadapi setiap persoalan hidupmu. Amin. Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini, dan Tuhan juga menjaga serta menyertaimu dari pandemik ini. Amin.